Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Badung dan Pasar, Bali. Selamat sore pemirsa, Brigadir Susan akan menemani Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di Taman Puspen, Bandung, Denpasar, Bali. Pada sore hari ini kondisi lalu lintas terbilang cukup normal dan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal di kawasan ini. Dan pemirsa, menjelang perhelatan Indonesia Afrika Forum pada tanggal 1 hingga tanggal 3 September nanti, arus lalu lintas di kawasan ini juga terbilang normal dan dapat kita lihat bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan dari arah Jalan Raya Sempidi yang akan menuju ke Jalan Raya Lukluk pada saat ini juga masih terpantau cukup lancar, belum terlihat adanya antrian atau peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, untuk kami himbau selalu berhati-hati dan cukup berkonsentrasi ketika Anda akan melintas kawasan ini, dikarenakan di kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat dan juga kurangnya jembatan penyeberangan yang menjadi salah satu terjadinya faktor perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan dari arah sebaliknya, yakni dari Jalan Raya Lukluk atau yang akan menuju ke arah Jalan Raya Sempidi pada sore hari ini juga terpantau cukup normal pemirsa, tidak terlihat adanya antrian yang signifikan pada kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda yang akan melintas untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa kegiatan KTT IAF ini akan ada beberapa kerjasama yang akan diprioritaskan dalam forum tersebut, antara lain kerjasama dalam transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, dan kesehatan, serta pembangunan. Dan pada kegiatan ini juga menargetkan kehadiran dari 28 kepala negara dan 800 peserta yang mewakili pemerintah dan organisasi internasional dan regional, serta pengusaha dari Indonesia dan juga Afrika. Dan pemirsa, meskipun penutupan maupun pengalihan arus lalu lintas pada penyelenggaraan KTT pada tahun ini bersifat situasional, kami menghimbau kepada Anda para masyarakat, khususnya warga Bali, untuk memberikan dukungan mengingat adanya potensi terjadinya kepadatan atau iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan yang dapat mengganggu mobilitas dari masyarakat. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu menjaga kondisi fisik kendaraan Anda dan juga selalu konsentrasi saat berkendara dimanapun Anda akan melakukan perjalanan. Dan untuk itu kami menghimbau untuk selalu menjaga kecepatan dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda saat melakukan perjalanan Anda. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan juga SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Selamat sore dan salam presisi. Ke informasi lainnya pemirsa, tahapan pilkada serentak di Aceh telah memasuki masa pendaftaran mulai tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus yang berlangsung di kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, Polda Aceh telah menerapkan pengamanan ketat di area sekitar kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh. Sebanyak 400 personel Polda Aceh yang terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Aceh dikerahkan untuk memastikan proses pendaftaran berjalan aman dan tertib. Pasukan gabungan ini berasal dari Satbrimob, Ditsamapta, Ditlantas, Ditpam Opfit, Ditpol Airut, dan Ditintelkam Polda Aceh. Selain itu, Polda Aceh juga melakukan pengawalan ketat terhadap pasangan calon yang mendaftar. Seluruh upaya pengamanan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas dan keamanan masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung. Pengamanan oleh Polda Aceh ini juga bertujuan agar tahapan pendaftaran dan tahapan selanjutnya dalam pilkada serentak dapat berjalan aman dan lancar.
Sementara itu, personel Polres Simelu melaksanakan pengamanan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di kota Sinabang, Kabupaten Simelu. Kegiatan pengamanan ini dilakukan untuk memastikan proses pendaftaran berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengamanan dilakukan di kantor KPU Kabupaten Simelu yang menjadi lokasi pendaftaran pasangan calon. Kapolres Simelu AKBP Rosef Effendi menyatakan bahwa pihaknya menurunkan puluhan personel untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses pendaftaran berlangsung. Selain itu, pengamanan fisik, Polres Simelu juga melakukan patroli keliling untuk memantau situasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kapolres juga mengimbau masyarakat dan para pendukung pasangan calon untuk tetap mematuhi aturan yang ada, serta menjaga ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Sementara itu, dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Polwan Republik Indonesia, Polwan Polda Sulawesi Tengah menggelar aksi pengaturan lalu lintas sekaligus membagikan bunga dan coklat kepada pengendara sebagai bentuk apresiasi atas kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Tidak hanya itu, Polwan juga membagikan helm gratis kepada pengendara roda 2 yang helmnya sudah tidak layak pakai. Kegiatan ini melibatkan 18 personel Polwan Ditlantas, 20 personel Polwan Samapta, dan 2 personel Polwan Brimob. Ketua Panitia Hari Jadi Polwan AKP Dinda Clara Amanda Sari mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas dan berkomitmen pada keselamatan di jalan. Melalui tema Hari Jadi Polwan tahun ini yakni Polwan Presisi, mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas menjadi semangat bagi seluruh Polwan untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Penghargaan kepada para pengendara yang telah tertib berlalu lintas, kami memberikan berupa tari asi, berupa coklat maupun bunga yang kami berikan kepada pengendara yang sudah tertib berlalu lintas. Juga kami memberikan helm secara gratis didukung oleh Ditlantas Polda Sulteng kepada pengendara yang sudah memakai helm yang tidak layak, lalu kami gantikan yang baru. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, juga berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Masih dalam rangkaian Hari Jadi Polwan yang ke-76 pemirsa, Polwan Polda Sulbar menggelar kegiatan inspiratif Polwan Goes to School untuk mengedukasi para pelajar bijak bersosial media, patuh berlalu lintas dan bahaya bullying di SMKN 1 Mamuju. Ibda Restika yang memimpin kegiatan ini mengatakan aksi Goes to School juga merupakan upaya Polri untuk menjalin kedekatan dengan pelajar serta menanamkan budaya disiplin di kalangan pelajar. PDA Restika menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang tepat kepada para generasi muda tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, edukasi bermedia sosial, pihaknya juga menyampaikan tentang edukasi pentingnya berlalu lintas, mengingat tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas didominasi usia pelajar. Di akhir kegiatan, para polwan juga memberikan bantuan alat kebersihan kepada para siswa sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan. Dan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-76 Polwan, Polwan Polda Aceh menggelar kegiatan Polwan Goes to School di SMAN Modal Bangsa. Dalam kesempatan ini, perwakilan Polwan menyampaikan bahwa digelarnya Polwan Goes to School ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polwan terhadap generasi muda, khususnya para pelajar. Tujuan kegiatan ini yakni untuk berpartisipasi dalam kemajuan dunia pendidikan dan generasi muda, di mana salah satunya melalui kegiatan Polwan Goes to School. Dalam kegiatan ini, siswa dan siswi diberikan sosialisasi mengenai berbagai isu penting seperti kenakalan remaja, bahaya narkoba, proses penerimaan anggota Polri, serta pentingnya disiplin serta ketaatan terhadap peraturan lalu lintas. Alhamdulillah, kami patut bersyukur
dengan program Poluan Polda Aceh yang telah memilih sekolah kita salah satu sekolah tujuan untuk melakukan berbagai sosialisasi, terutama tentang penggunaan media sosial, bullying, karena sekolah kita ini sekolah berasrama. Sedikit tidaknya itu mungkin pasti ada. Maka dalam hal ini program ini kami atas nama pimpinan SMA Negeri Modal Bangsa berterima kasih pertama kepada Bapak Kapolda, kemudian beserta jajarannya yang telah memilih sekolah kita sebagai salah satu sekolah target untuk sosialisasi. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat dilaksanakan, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita yang hidup di asrama. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.